Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat semua. Perkenalkan, saya Dede Novita. Saya adalah CGP Angkatan 3 Kabupaten Tangerang. Pada kesempatan ini saya akan melakukan teknik coaching dengan teman sejawat, yaitu teman saya Ibu Yuyun, dan didampingi oleh pengamat dari PP saya sendiri, yaitu Ibu Siti Kitia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum Bu Yuyun. Waalaikumsalam Bu Deno. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Bu Deno gimana? Alhamdulillah sehat. Gimana Bu Yuyun? Apa yang mau kita bahas nih hari ini? Ya karena mukanya pada bingung ya. Bingung ya? Kelihatan ya? Bingung kenapa nih? Iya. Gini Bu Deno, saya mau sharing ya tentang keadaan kelas saya. Di situ ada salah satu siswa saya laki-laki ya. Dia itu lebih dekat ya dari tempat duduk dan sebagainya itu dengan anak perempuan. Jadi kalau di kelas itu kan kita berbaris ya, dua baris anak perempuan, kemudian dua baris anak laki-laki. Tapi satu siswa itu berada di tengah-tengah baris anak perempuan itu. Oh, berarti dia ada di tengah-tengah, tidak bergabung sama yang laki-laki ya? Iya, betul. Oke. Berarti permasalahannya tadi ada siswa laki-laki, dia lebih condong ke perempuan mungkin bergaulnya. Oke, dari permasalahan itu kira-kira apa nih yang Ibu harapkan dari pertemuan kita nih, kira-kira pengennya apa? Gini Bu Deno ya, kalau mungkin hanya sebatas dia duduk bareng ya, itu masih yang agak wajar. Tapi di sini yang saya khawatirkan dari gestur ya, dari gestur tubuhnya itu udah agak gemulai gitu. Oh iya, benar ya. Terus cara dia berkomunikasi dengan perempuan itu udah kayak sejenisnya. luwes gitu banget ya, itu luwes gitu. Jadi saya khawatir keterusan terus lebih dalam gitu. Lebih dalam. Jadi apa yang mau didapat hari ini? Saya mau gimana ya caranya biar ada solusi anak ini. Kalau kita bahas di depan kelas, otomatis kan dia ada kok dibahas di depan kelas ya. Jadi dia ada down gitu ya. Apa tersinggung ya. Jadi kita kasih masukan tapi tanpa harus menyinggung perasaannya. Oke, berarti solusinya gimana? Solusi. Jadi kita ini hari ini biar bisa menemukan solusi agar si anak itu tidak lebih condong ke anak perempuan gitu. Karena saya khawatir dari gestur tubuhnya pun sudah mulai gemulai. Sip, Bu Yuyun, dari permasalahan yang tadi sudah diceritakan sebagai seorang guru yang memimpin pembelajaran, bagaimana upaya Ibu supaya permasalahan ini tuh bisa selesai? Upaya yang sudah saya lakukan ketika pembelajaran di mata saya khususnya ya Bu. Jadi saya mengantisipasinya dengan cara memindahkan tempat duduknya dari deretan anak perempuan. Saya minta anak tersebut untuk pindah ke deretan anak laki-laki, tentunya tanpa menyinggung, tanpa marah gitu kan. Jadi sambil bercanda saya minta, "Nak, yuk kamu ikut deretan teman-teman kamu yang sebelah sini gitu, bergabung." Jadi akhirnya kan saya pindahkan tempat duduknya. Begitupun ketika pembagian kelompok, biasanya itu dia nyaman dengan beberapa anak perempuan. Jadi kalau misalkan sebelum-sebelumnya Ibu ya, kalau saya minta untuk buat kelompok, dia selalu berkumpul dengan anak yang sama terus nih. Jadi akhirnya, nah yuk sekarang bikin kelompok tapi kita rolling. Jangan seperti yang kemarin-kemarin lagi. Akhirnya mau gitu. Akhirnya mau ya. Oke. Kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan itu efektif nggak untuk pembelajarannya nih? Khususnya di mapel saya ya Bu? Kalau di mapel saya, alhamdulillah Bu. Jadi begitu saya masuk kelas pun bukan karena pas saya datang baru pindah, enggak. Jadi ketika saya masuk, anak tersebut memang posisinya sudah ada di deretan teman laki-lakinya. Jika dijadikan angka misalnya dari 0 sampai 100, efektivitasnya sudah sampai ke poin berapa Bu? Kalau dari 0 sampai dengan 100, karena saya nggak pantau setiap hari ya Bu, saya tidak pantau setiap hari, hanya di mapel saya. Karena berjalan, ya 0 sampai 100 saya anggap 80 Bu. Sudah 80% ya? Karena posisinya sudah pindah, sudah diterapkan seperti itu. Berarti sudah lumayan efektif ya, karena lebih dari 50%. Oke. Selanjutnya
jika nih ke depannya ada hambatan lagi ketika ibu melakukan upaya penyelesaian atau upaya untuk menyelesaikan permasalahan ini, apa yang bakal ibu lakukan? Hambatan ya Bu. Kalau itu kan secara, maksudnya dia kan sudah pindah, sudah menempatkan dirinya dengan teman laki-lakinya gitu ya Bu. Cuma secara gestur, kemudian dari segi bercandaan itu masih ada gemulainya gitu Bu. Jadi kan saya nggak bisa pantau keseluruhan gitu. Jadi harusnya gimana gitu ya? Biar mungkin bukan cuma di jam saya, supaya guru yang lain juga bisa melakukan hal yang sama, melakukan pemantauan gitu. Jadi butuh bantuan dari yang lain ya Bu ya. Ya, Bu Yuyun, dari semua pemaparan yang sudah Ibu paparkan tadi, menurut Ibu apa sih yang menjadi sesuatu hal nih Ibu katakan sebagai keberhasilan dari upaya yang sudah Ibu lakukan? Oke, kenapa saya bilang sudah ada keberhasilan walaupun belum sempurna ya, Bu Dede ya. Jadi anak tersebut sudah berbaur dengan temannya, begitupun dari posisi duduknya, ya sudah mulai mau berbincang dengan temannya. Biasanya kan ngobrol, karena deretan perempuan ngobrol dengan perempuan, karena sudah di tempat laki-laki berarti sudah lebih dekat dengan anak laki-lakinya gitu. Oke, berarti di situ diharapkan dia sudah bisa menemukan jati dirinya sesama temannya ya. Oke. Kemudian kira-kira dalam menyelesaikan permasalahan ini Ibu membutuhkan bantuan lain nggak dengan pihak tertentu? Tentunya iya Bu. Karena gini, kalau saya ada di kelas itu kan hanya hitungan jam saya, iya. Jadi alangkah lebih baiknya saya berkolaborasi ya dengan guru-guru mata yang lain gitu. Jadi untuk memantau siswa tersebut, untuk memberikan perhatian lebih kepada siswa tersebut. Jadi bukan cuma di jam saya gitu. Kemudian saya juga butuh komunikasi dengan teman yang biasanya ada di lingkaran zona nyaman anak ini, anak perempuan. Jadi mungkin di luar sekolah gitu saya bisa menghubungi untuk ngobrol gitu. Jadi ngobrolnya juga bukan dilihat banyak orang gitu Bu. Jadi supaya bisa memotivasi anak tersebut agar dia bisa lepas lah, nggak terlalu mulai gitu. Oke, berarti di sini bantuannya sama teman sejawat Ibu dengan teman-teman anaknya gitu ya. Terus kita udah panjang lebar nih Bu nih. Kira-kira udah panjang lebar, menurut Ibu sudahkah Ibu menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapin sekarang? Kesimpulannya gitu kira-kira sudah bisa dapat ditemukan Bu? Sejauh ini iya Bu. Kesimpulannya boleh tahu saya? Kesimpulannya gini, ada kesimpulannya anak tersebut ya, setelah kita ngobrol nih Bu Dede ya, saya juga terstimulus gitu. Anak yang punya apa ya, dia kan lebih nyaman dengan perempuan tersebut gitu kan, akhirnya perlahan saya bisa siasati dengan memindahkan duduknya. Kemudian itu juga sudah berjalan, kemudian dengan adanya kolaborasi dengan teman sejawat saya gitu, kemudian dengan teman anak tersebut, alhamdulillah ya berjalan dengan baik, sedikit demi sedikit tapi pasti gitu ya. Betul, berarti sudah menemukan solusi ya. Intinya walaupun Ibu sebagai guru yang ingin membuat anaknya lebih baik tapi tidak bisa berjalan sendiri, tadi kata Bu Yuyun butuh bantuan dari teman-teman, butuh bantuan dari teman-teman si anaknya sendiri gitu ya. Ya mudah-mudahan solusi pembicaraan kita hari ini bisa menjadi pemecah permasalahan ya Bu ya, nanti ke depannya supaya peserta didik kita yang satu ini tidak terlalu lama, tidak terlalu nyaman dengan keadaan yang terjadi saat ini. Oke Bu Yuyun, kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi nggak nih, atau mau di-sharing lagi nggak? Sejauh ini itu sih Bu Dede ya. Cuma nanti ke depan kita pantau lagi, nanti kita ngobrol lagi gitu. Ngobrol lagi, siap. Oke. Kebetulan kan sudah jam makan siang ya. Aku ya Bu Yuyun lapar gitu. Udah, kalau gitu kita cukup ya Bu ya sampai sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti insya Allah pertemuan selanjutnya bisa kita lakukan sharing lagi. Oke, terima kasih Bu Dede. Sama-sama Bu Yuyun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.